Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam mata pelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang global indikator untuk perhitungan tarif penerbangan internasional. Untuk mempelajari global indikator, tolong dipersiapkan beberapa hal yang dapat membantu di dalam mempelajari global indikator sehingga nanti hasilnya bisa kita dapatkan secara maksimal. Yang pertama adalah siapkan pembagian IATA area. Mulai dari TC 1, TC 2, dan TC 3. Yang kedua adalah map of IATA area, atau bisa juga kalian pergunakan atlas atau peta dunia yang kalian miliki. Dan yang ketiga, persiapkan materi terakhir yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang GTC, Joint Traffic Conference. Jangan lupa pula siapkan ATK untuk menulis materi yang memang perlu kalian catat. Oke, sudah dipersiapkan semua? Baik, kita akan segera belajar tentang global indikator. Apa itu global indikator? Global indikator yang akan kita pelajari nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara untuk part 1 dulu atau bagian 1. Oke. Kita masuk materi. Global Indicator atau GI merupakan kode-kode khusus tertentu yang terdiri dari 2 huruf yang dipergunakan sebagai indikator dari arah perjalanan yang dilakukan seorang penumpang. Global Indicator yang nanti selanjutnya akan disebut dengan GI atau JI juga digunakan untuk menentukan tarif penerbangan sesuai rute penerbangan yang dilakukan penumpang. Di dalam menentukan global indikator ini nanti, kalian akan lebih mudah dan juga lebih akurat apabila dilakukan terlebih dahulu penggambaran rute perjalanan atau geografi yang akan dilalui oleh penumpang. Untuk itu, tadi kita minta kalian mempersiapkan map of IATA area atau peta dunia. Lanjut, kita akan belajar tentang kode-kode yang digunakan di dalam global indikator. Yang pertama adalah WH. WH adalah Western Hemisphere. Ini berbicara tentang belahan bumi bagian barat. Belahan bumi bagian barat itu terdiri hanya satu benua, yaitu benua Amerika. Sehingga WH atau Western Hemisphere, kode ini dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di seluruh TC atau area 1 atau di benua Amerika saja. Nah, contoh yang kita berikan adalah Vancouver ke Los Angeles, kemudian Meksiko, dan berakhir di Rio de Janeiro. Kita lihat ya, Vancouver berada di negara mana? Di Kanada. Kanada TC 1 di North America. Los Angeles TC 1 di sub area North America. Meksiko, USA juga di North America, dan Rio de Janeiro ada di South America. Sehingga perjalanan ini mulai dari Vancouver menuju ke Rio de Janeiro, melintasi Los Angeles, Meksiko, dan melalui Los Angeles dan Meksiko, memiliki kode global indikator WH. Kita lihat pada gambar geografi penerbangan. Nih, dari Vancouver ke Los Angeles
Los Angeles ke Meksiko, Meksiko ke Rio de Janeiro. Semuanya berada di TC1 atau benua Amerika. Sehingga rute ini memiliki global indikator WH. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke global indikator yang kedua. Ada Western Hemisphere, ada yang disebut dengan Eastern Hemisphere. Eastern Hemisphere berarti belahan bumi yang ada di sebelah timur. Eastern Hemisphere meliputi TC2 dan TC3. Itu artinya Eastern Hemisphere meliputi benua Europe, Afrika, Asia, dan Australia. Kode ini, Eastern Hemisphere, akan dipergunakan untuk perjalanan yang terjadi di TC2 dan TC3, yaitu Europe, Afrika, Asia, dan Australia. Karena meliputi 2 TC, 4 benua, maka akan ada 3 kemungkinan perjalanan yang nanti akan menggunakan kode EH. Yang pertama adalah EH akan dipergunakan untuk perjalanan penumpang yang dilakukan antara TC2 dan TC3. Kita ambil contoh London, point of originnya London, kemudian point of destination-nya Hong Kong, intermediate point-nya Rome dan Mumbai. Sehingga rute perjalanannya London, Rome, Mumbai, Hong Kong. Kita tahu London ada di Europe, Rome juga ada di Europe, London dan Rome ada di Europe TC2, Mumbai ada di India, Asia, tepatnya di South Asia subkontinen, dan Hong Kong ada di Asia, tepatnya di Southeast Asia. Mumbai dan Hong Kong ada di TC3. Ini perjalanan antara TC2 dan TC3. Perlu diingat ya Nana, untuk perjalanan kalau saya menyebut antara, berarti bisa jadi nanti point of originnya di TC2, destinasinya di TC3 dan sebaliknya. Origin di TC3, destinasinya ada di TC2. Yang jelas melibatkan 2 TC, TC2 dan TC3. Yang kedua, ya ini saya beri garis bayang. Di sini TC3, ini TC2. Selanjutnya, Eastern Hemisphere juga akan dipergunakan untuk perjalanan penumpang yang semuanya dilakukan di TC2. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Amsterdam, Oslo, dan berakhir di Copenhagen. Amsterdam ada di Europe, tepatnya di Nederland. Oslo ada di Europe juga, di Norway. Dan Copenhagen ada di Denmark. Semuanya ada di Europe. Ini perjalanan semua ada di TC2, maka global indikatornya adalah EH. Yang terakhir, EH dipergunakan untuk perjalanan penumpang yang keseluruhan perjalanannya terjadi di TC3. Nah, contohnya adalah Singapura, Bangkok, Hong Kong, Seoul, dan Tokyo. Singapura ada di Singapura TC3, Bangkok ada di Thailand TC3, Southeast Asia, Hong Kong juga di TC3, Southeast Asia, Seoul di TC3, masuk ke wilayah Japkor, Japan Korea, dan Tokyo juga masuk ke wilayah Japkor, Japan Korea. Semuanya ada di TC3, maka perjalanan disebut dengan EH. Ya.
Ada Western Hemisphere, ada Eastern Hemisphere. Tadi melibatkan dua belahan dunia. Belahan Western sebelah barat, Eastern sebelah timur. Western khusus Amerika, Eastern ada melibatkan 4 benua. Europe, Afrika, Asia, dan Australia. Selanjutnya, mulai poin 3, kita akan berbicara tentang global indicator yang akan melibatkan samudra. Yaitu nanti ada Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Diingat ya, global indicator yang ketiga adalah AT, Transatlantik. Atau bisa jadi Atlantik tok. Ya, Transatlantik. Ayo kita ingat-ingat, untuk Samudra Atlantik kemarin memisahkan tisi berapa dengan tisi berapa? Oke, Atlantik memisahkan tisi 1 dan tisi 2. Sehingga AT atau transatlantik dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di antara kota-kota yang ada di tisi 1 dan kota-kota yang ada di tisi 2 dan tisi 3 melalui lautan Atlantik. Contoh perjalanannya seperti ini. Kita ambil New York ke London, London ke Rome. New York ada di tisi berapa, anak-anak? New York ada di tisi 1, tepatnya di USA. Masuk ke subarea North America. London ada di Europe. Europe tisi 2. Oke, good. Negaranya mana? United Kingdom. Dan destinasinya adalah Rome. Rome masuk ke Europe. Negaranya adalah Italia. Berarti New York ke Rome dari tisi 1 ke tisi 2. Nih. Ini penulisan tisinya yang New York harusnya sejajar ya. Oke. Ini gambar geografinya. Kemudian ini ada garis bayang. Nah, garis bayang ini saya namai adalah Atlantic Ocean, Samudra Atlantik. Sehingga perjalanan ini melibatkan Samudra Atlantik. Lanjut, kita masuk ke contoh yang kedua. Singapura, Amsterdam, Lux. Lux mana? Lux adalah Los Angeles. Singapura tisi 3, tepatnya di Southeast Asia. Amsterdam tisi 2, Europe, Netherlands. Dan Los Angeles tisi 1, USA, North America. Kita gambarkan seperti ini. Perhatikan arah perjalanannya. Dari tisi 3 ke tisi 2, Singapura ke Amsterdam, Amsterdam ke London. Ada garis bayang 2. Yang garis bayang pertama antara Singapura dan Amsterdam memisahkan tisi 2 dan tisi 3. Sementara garis bayang Amsterdam dan Los Angeles saya beri nama Atlantic Ocean. Karena perjalanan ini transatlantik, maka global indikatornya adalah AT. Begitu ya? Baik. Kita lanjut ke global indikator yang keempat. Tadi transatlantik, sekarang kita berbicara tentang transpasifik. Masih ingat? Samudra Pasifik memisahkan tisi berapa dengan tisi berapa? Samudra Pasifik memisahkan antara tisi 1 dengan tisi 3. Sehingga PA atau Transpasifik atau Pasifik tok ya. Global indikator ini akan kita pergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di antara kota-kota yang berada di tisi 1 dan tisi 3
melalui lautan Pasifik. Kita ambil contoh, rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Dari Singapura, originnya, menuju ke Bangkok, Bangkok ke Honolulu, Honolulu ke Los Angeles. Kita kupas ya, Singapura TC3 di Southeast Asia, Bangkok TC3 di Southeast Asia, negaranya Thailand. Ya, Honolulu ada di tengah-tengah lautan Pasifik, dia masuk ke North America, negaranya adalah Hawaii. Dan destinasinya adalah Los Angeles. Masuk ke USA, masuk subarea North America di TC1. Jadi perjalanan ini antara TC3 ke TC1. Kalau kita berbicara perjalanan antara, berarti bisa kita balik. Origin menjadi destination dan seterusnya. Kita lihat pada penggambaran geografinya. Oke, ya. Dari Singapura ke Bangkok, Bangkok ke Honolulu, Honolulu ke Los Angeles. Ada garis bayang di sini yang kita beri nama Pacific Ocean, memisahkan TC3 dengan TC1. Maka global indicator yang kita pakai adalah PA. Selanjutnya ada global indicator. Ini kita masih berbicara tentang global indicator PA ya, Trans-Pasifik. Dengan contoh rutenya Rio de Janeiro ke Sydney, dari Sydney ke Denpasar, dari Denpasar menuju ke Singapura. Kita lihat Rio de Janeiro ada di South America, TC1, Sydney ada di Australia, TC3 tepatnya di Southwest Pacific, Denpasar ada di Indonesia, di Southeast Asia, dan Singapura ada di Singapura di Southeast Asia. Perjalanan dari Rio de Janeiro ke Sydney, Denpasar, dan berakhir di Singapura mempunyai global indikator PA karena perjalanan ini melintasi Pacific Ocean. Bisa dipahami ya perbedaan antara AT dan PA. Kalau AT itu transatlantik, kalau PA transpasifik. Beda TC. Kita lanjut. Ya. Kalian pahami dulu untuk materi yang sudah diberikan. Global indikator dari 1 sampai 4 ada Western Hemisphere, Eastern Hemisphere, Transatlantik, dan Trans-Pasifik. Kalian pelajari baik-baik dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang global indikator pada global indikator part 2 atau bagian 2.